pertimbangan itu kan pilihan ya, sekali lagi pilihan. Ibu sudah sepuh di Ponorogo, pengen lebih dekat sama ibu. Pintu surganya. Itu pilihan. Iya, benar. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kemudian juga selama ini merasa bahwa anakku kok kebanyakan selalu saya tinggal gitu ya. Sudah saatnya mungkin saya lebih pengen ikut mendampingi mereka dalam membentuk karakternya, itu saya kira manusiawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Kozin Amrullah di Podcast Pejuang, podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang politik, pejuang ekonomi, pejuang cinta, pejuang cuan, pejuang lingkungan, termasuk pejuang pendidikan. Nah, kali ini saya ditemani oleh Pak Fikri, pejuang pendidikan. Beliau khusus datang dari mana? Dari Kota Pendekar. Keren kan? Kota Pendekar. Mana itu? Madiun. Pak Fikri, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik Mas Kosin. Sehat Mas ya? Sehat Pak. Bapak itu kan rektor ya Pak ya? Ketua Yayasan. Ya, Universitas Merdeka Madiun ya? Betul. Jadi ini adalah kampus yang mungkin tertua Pak ya di Madiun? Kalau di Madiun ya tertua ya. Tertua ya? Memang sejak era 70-an. 70-an sudah ada ya Merdeka ya? Di saat kampus-kampus cabang negeri itu sudah membubarkan diri ya waktu itu. Nah, inilah berdiri sebagai solusinya Unmur Madiun. Waktu itu didirikan oleh Presiden ya. Presiden. Jadi ini di bawah yayasan, jadi bukan negeri ya, ini swasta ya? Swasta. Berapa mahasiswanya sekarang Pak? Mahasiswa yang aktif sekitar hampir 1.500-an ya. Oh banyak ya, untuk sebuah kota. Madiun kan nggak terlalu besar Pak ya? Iya, kota kecil. 1.500 alhamdulillah banyak. Kita masih bisa mendidik anak-anak sejumlah 1.500-an. Tidak hanya dari Madiun aja, tapi mungkin se-ex-karisidenan ya, Bakorwil, ada dari Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Nganjuk ya, sekitar itu ya. Oh ya, agak ngelancang dikit nih Mas. Saya penasaran tadi nyebut Kota Pendekar itu. Kenapa sih Madiun kok namanya Kota Pendekar? Ikon Pendekar itu karena Madiun memang baik kabupaten maupun kota itu memiliki perguruan tinggi yang asalnya berkembang hampir seluruh Indonesia gitu ya. Dunia bahkan itu banyakan dari Madiun. Ada 11 perguruan perguruan silat. Perguruan pencak silat ya. Oh iya, bukan perguruan tinggi silat. Tapi sebenarnya nama Pendekar itu sendiri merupakan visi dan misi dari pejabat wali kota yang saat ini. Oh, itu ada singkatannya. Ada. Saya juga pendekar nih Pak. Oh gitu. Pendek kekar. Iya. Pak Fikri, kan Unmer ini udah berdiri sejak tahun 70-an ya. Iya. Berarti alumni udah banyak loh Pak. Banyak sekali ya, terutama di Madiun itu sendiri banyak yang memiliki jabatan cukup strategis ya, wali kota, wakil bupati di partai politik, gitu ya. Bahkan di tingkat nasional ada Pak Syauqi ya. Pak Syauqi yang ketua Timnas pemenangan. Ya betul. Anies Muhaimin. Beliau pernah kuliah di Unmer Madiun pada saat beliau menduduki jabatan di Lanut Iswahyudi ya. Oh, waktu itu beliau memang angkatan udara, penugasan di lapangan udara di Iswahyudi di Madiun, sekaligus ambil S1 gitu ya. Administrasi negara. Administrasi, keren juga ya. Alumninya udah menasional ya. Berarti mahasiswanya tidak hanya dari sekitaran itu dong Pak, ada dari pulau, ada juga yang dari luar pulau, dari NTB. Itu juga Flores itu juga ada dari luar yang tertarik untuk kuliah di situ. Ya. Pak, ini kan sebagai kampus yang sudah cukup tua, lalu kemudian menghadapi tantangan perkembangan zaman, era digital dan sebagainya. Itu kan tentu Unmer ini mampu meraih jumlah mahasiswa begitu banyak, pasti ada strategi yang kira-kira kontemporer ya Pak untuk menggait mahasiswa atau kualitas pendidikannya jadi lebih bagus gitu Pak. Iya. Gini Mas Kosin, jadi Unmer itu karena memang kampus terlama di Madiun, tapi kita lihat memang seiring perkembangan ini
mungkin di 15 tahun terakhir ya kita ya bisa bertahan aja udah bagus gitu. Oh, jadi mengalami declining ya? Iya. Pernah mengalami? Ya sebenarnya itu karena tingkat persaingan. Apalagi di era begini ya, saya sempat sebenarnya protes itu kalau ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan itu yang bagaimana diberikan, mungkin maksudnya bagus itu, memberikan keleluasan sebesar-besarnya kepada perguruan tinggi untuk berbadan negeri untuk berbadan hukum gitu ya, untuk mengelola apanya sendiri ya, mengelola mulai dari rekrutmen. Cuman ketika itu melalui beberapa pintu katakanlah, seleksi, ada jalur prestasi, habis itu ada jalur lagi seleksi yang diadakan di tingkat nasional, kemudian seleksi mandiri, ya mungkin sepanjang tahun itu mereka akan masih terfokus gitu ya untuk bisa kuliah di negeri gitu. Rekrutmen di negeri jalan terus. Beda dengan dulu kan, misalnya selesai UMPTN misalnya, ya selesai udah. Ya selesai, ini jatah yang lain untuk swasta. Kesempatan untuk swasta bisa merekrut. Kalau sekarang enggak ya? Enggak. Jadi ini problem, tapi kita nggak boleh cengeng lah gitu. Iya. Bagaimana kita bisa meningkatkan itu, kemudian kita harus punya unggulan gitu ya. Sehingga tidak hanya sekedar eksis, tapi kita harus mampu bersaing lah. Oke, saya paham. Berarti Unmer sebagai kampus swasta itu pernah mengalami dampak dari undang-undang itu, di mana negeri bisa rekrut masif kemana-mana, akhirnya kehabisan orang. Apalagi misalnya kebijakan untuk membuat kelas jauh gitu. Iya. Yang kuliah jarak jauh itu ya. Madiun. Di Madiun pun mungkin kampus di Surabaya. Kampus negeri yang ada cabangnya. Bukan di Madiun. Di sekitar Madiun, Unmer dan sebagainya. Ya kita nggak menyalahkan juga ya. Cuman itu tantangan lah bagi kita. Tapi kan sekarang rebound ini Unmer saya lihat. Insya Allah. Jadi 1,5 tahun saya mendapat amanah sebagai ketua yayasan di situ. Dulu background saya itu memang di kebijakan publik gitu ya. Saya selalu bicara tentang organisasi itu. Hal yang pertama ketika kita lihat yang di dalam organisasi itu bagaimana sumber daya manusia, sarana prasarananya, kemudian aturannya, sistem biasanya. Sistemnya, Nah saya melihat untuk merubah sistem, merubah sumber daya manusia itu perlu waktu. Kalau saya lihat kampus itu kurang menarik awalnya. Jadi saya ingin kampus itu dari sarana prasarana kita buat menarik dulu sehingga sederhana saja. Anak-anak tanpa ada jadwal kuliah misalnya, mereka bisa datang ke kampus, nongkrong, iya kan? Tiba-tiba ingat, oh aku belum ngerjain tugas, oh aku pengen ketemu sama dosen. Itu kan sesuatu yang menurut saya karena tempatnya nyaman gitu. Jadi sebenarnya yang perlu disiap tidak hanya ruang kelas saja ya. Tidak sekedar ruang kuliah, tapi tempat-tempat lain yang nyaman, yang asik buat mahasiswa gitu. Belajar pun bisa sama-sama. Dan itu yang Bapak lakukan sekarang ya? Ya, ini sampai sejauh ini alhamdulillah kita sudah bisa merubah wajah Unmer gitu ya. Setidaknya kalau orang lewat, oh ada kampus gitu. Iya. Tadinya nggak kerasa ada kampus ya. Menarik gitu, kita bikin taman, kita bikin kolam gitu ya di belakang, pertanian dan lain sebagainya gitu, sehingga anak-anak betah gitu. Alhamdulillah betah. Bahkan yang dari luar pun kalau anak-anak misalnya dari SMA datang ke situ ada kegiatan, ya mereka jadi tertarik untuk bisa. Jurusannya apa aja sih Pak fakultasnya? Fakultas Ekonomi, Teknik, Pertanian, Hukum, Fisip. Oh, oke. Ya, jadi ada 5 ya. Ini yang mau mendaftar nih ada 5 ini, dan saya kira ini spektrumnya juga. Prodinya ada 9 prodi. 9 prodi. Jadi ya sebenarnya spektrumnya luas ya. Luas. Tapi dalam waktu yang sesingkat itu Bapak bisa melakukan dalam tanda kutip revolusi di internal kampus sehingga kemudian menjadi kampus yang terdepan di Madiun gitu ya. Emang Bapak sebelum diangkat, ini kan berarti diangkat menjadi direktur ya? Kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Setelah saya. Sebelumnya itu apa sih Pak backgroundnya? Emang Bapak mungkin dulu pernah memimpin kampus di mana gitu? Enggak. Kalau background pendidikan karena memang saya sebenarnya 25 tahun berdinas di TNI Angkatan Darat, justru dari Letnan 2 sampai Kapten saya di Satuan Tempur di Kostrad. Bapak tentara. Dan menarik ini, tentara ngurusin pendidikan. Iya. Nah, lanjut Pak. Sampai Kapten, kemudian setelah itu saya pindah ke Akademi Militer. Saya mengurus di Resimen Taruna, saya bagaimana melaksanakan pembinaan terhadap Taruna. Setelah itu lanjut ke Satuan Teritorial ya.
Terus di Flores, kemudian di NTT ya, saya pernah di sana, Larantuka. Larantuka ya, Senaksi itu Pak. Asik di situ saya dapat kesempatan sekolah, kemudian saya ke Surabaya, Satuan Teritorial di Korem. Sempat menjadi Komandan Kodim di Madiun. Iya. Ini rasanya syukur sekali Dandim ada di kampung sendiri. Pulang kampung ya, penugasannya di kampung sendiri. Alhamdulillah. Pulang kampung dan cukup lama dari 2015 sampai 2018. 2018. Hampir 2019. Setelah itu masuk lembaga pendidikan lagi di Akademi Militer. Oh, jadi sebenarnya walaupun di tentara Bapak ngurusin pendidikan juga ya. Masuk ke Akmil itu justru ketika ada status bagaimana gelar sarjana pertahanan terapan di Akmil itu, otomatis dia punya tanggung jawab ke Kemendikbud, Dikti dalam hal ini. Perlu lembaga yang namanya lembaga penjamin mutu. Saat itu belum ada. Dan alhamdulillah saya mendapat amanah untuk menduduki jabatan yang mengurusi bidang penjaminan mutu. Jadi saya jadi ngerti gitu tentang bagaimana tanggung jawab perguruan tinggi itu kepada Kementerian Pendidikan ya. Karena kalau pendidikan memang induknya ke Kemdikbud ya. Sehingga Bapak tahu lika-liku ngurus birokrasinya. Dapat pengetahuan gitu loh, dapat pengetahuan baru sehingga ketika setelah itu saya pindah ke Serang, jadi Kasiop Serang di Banten. Serang Banten. Oke. Ada Korem tipe A di situ. Setelah itu saya memutuskan untuk pensiun dini ya. Oh, pensiun. Jadi Bapak pensiun lebih harusnya awal? Masih 8 tahun, Mas. Harusnya masih 8 tahun kan 58. Iya. Saat itu saya mengajukan 7 tahun lah ya. Saat itu saya mengajukan. Umur 51 udah mengajukan. Iya. Iya. Kenapa, Pak? Apa nggak betah? TNI kan masih cinta banget gitu ya. Tapi gini ya, pertimbangan itu kan pilihan ya. Sekali lagi pilihan. Ibu sudah sepuh di Ponorogo, pengen lebih dekat sama ibu. Pintu surganya. Iya. Itu pilihan. Iya, gitu benar. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kemudian juga selama ini merasa bahwa anakku kok kebanyakan selalu saya tinggal gitu ya. Sudah saatnya mungkin saya lebih pengen ikut mendampingi mereka dalam membentuk karakternya itu. Saya kira manusiawi. Alhamdulillah begitu resign pensiun dini. Digantikan mungkin ternyata saya belum boleh pensiun gitu. Dapat amanah yaitu tadi di kampus di dunia pendidikan dan di Madiun karena setelah saya jadi dan di Madiun itu kan memang saya rencanakan daerah konsolidasi saya kalau nanti pensiun di Madiun gitu. Iya, pokoknya aktivitasnya gubuknya kan kalau tadinya di tentara itu mungkin aktifnya terbatas di ketentaraan. Ketika pensiun maka Bapak punya aktivitas bisa lebih luas lagi karena menjadi orang sipil ya. Tapi waktu mengajukan pensiun itu memang sudah pernah membayangkan kalau akan dikasih amanah sebagai ketua yayasan pendidikan? Sama sekali. Jadi memang ini ujuk-ujuk aja. Saya tiba-tiba pokoknya yang penting keluarga siap gitu. Anak Mas, ini agak ini ya Mas ya, nggak apa-apa ya. Anak itu di pondok gitu ya. Di pondok. Kemudian kalau setiap komunikasi itu selalu bilang saya itu di sini mendoakan mudah-mudahan ayah nanti kerjanya di Madiun. Saya pikir loh tentara ini kan penempatan, saya bilang gitu. Nggak bisa nolak ya. Nggak bisa gitu. Tapi mungkin itu bagian dari doa yang terjawab. Gitu. Jadi memang doa yang makbul itu bukan hanya doa orang tua, doa anak juga makbul ya. Mungkin ya Mas ya. Kita nggak tahu itu. Jadi alhamdulillah meskipun sudah punah, tapi saya masih diberikan kesempatan ruang untuk bisa bagaimana saya bisa berbuat. Ini kan berarti ada orang sedang headhunting istilahnya lagi nyari calon direktur, kemudian ya minta Bapak berarti kan? Ya, karena begini, kalau di Unmer ini memang ketua pembina ya, yayasan pembinanya adalah Pangdam, tapi kapasitasnya sebagai pribadi beliau. Nanti juga Dandim adalah pembina harian, Dandim juga pembina harian. Oh, jadi memang Unmer itu rata-rata memang para pengurus pembina dan sebagainya itu memang dari TNI ya, rata pensiunan ya? Jadi seluruhnya jabatan-jabatan itu sebelumnya biasanya pensiunan kolonel TNI, gitu ya. Pensiunan kolonel purnawirawan lah ya. Itu jadi waktu itu langsung mungkin setelah hampir cukup lama 15 tahun atau berapa ya 10 tahun sampai 15 tahun tidak terjadi pergantian. Kemudian sebelum saya juga sudah dari segi usia beliau mungkin sudah sepuh dan lain sebagainya sehingga perlu penyegaran atau gimana perlu refresh ya. Ya alhamdulillah karena saya berasal dari background pendidikan itu tidak begitu sulit menyesuaikan lah. Cuman itu tadi begitu saya lihat
Ya, hal yang pertama saya laksanakan adalah bagaimana sarana prasarana itu. Ya, sarana prasarana ya. Kemudian kualitas mungkin ya, kualitas pendidikan, sumber daya manusia gitu ya. Kita akan terus sekolahkan mereka, khususnya yang untuk mendapatkan gelar-gelar doktor gitu ya. Iya. Ketua yayasan harus bisa ngasih contoh. Ya, alhamdulillah sekarang juga harus kita paksakan untuk ngambil S3 lagi. Iya. Mumpung masih ada waktu untuk belajar. Unmer ini kalau nggak salah kan ada di beberapa tempat ya Pak ya? Ya, yang berada di bawah yayasan yang pembinanya Pangdam 5 Brawijaya ada Unmer Malang, Unmer Pasuruan, Unmer Madiun, dan Surabaya. Jadi 4 tempat ya. Dan tentu yang Madiun ini menjadi harapan baru nih khususnya buat teman-teman yang di Madiun ya. Jadi kalian kalau mau daftar kuliah yang dekat, ya daftar aja di Unmer. Gitu kan Pak ya? Iya. Dan kita itu tadi murah katanya. Murah. Insya Allah. Berapa Pak? 45 bocoran ini. 45 juta ya. Itu sudah sampai bisa, selesai. Sampai selesai. Iya. Biaya hidup murah. Kan kalau lihat masih tinggal dengan orang tua gitu kan. Iya, kalau 45 itu kalau walaupun itu sebenarnya udah sebelum itu kan kalau tingkat angkanya kerasa tinggi Pak. Sebenarnya kalau dibagi per semester atau per apa itu kenanya berapa? Iya, kalau itu 5 sampai 6 ya. Ya 5-6 jutaan per semester kan ya, per 6 bulan. Itu kan dibanding kalau harus kuliah di tempat lain mungkin bisa sampai puluhan ya Pak. Iya. Dan kemarin kita juga membuat satu kebijakan, sudah daftar ulang saya gratiskan, kemudian saya mencoba untuk mencari beasiswa bagi yang berprestasi gitu bebas SPP gitu ya. Tapi murah nggak murahan kan Pak? Ya, insya Allah enggak lah. Kita mau meningkatkan kualitasnya lagi dan seperti yang saya bilang, saya nggak mau sekedar eksis di tengah situasi mungkin yang menurut kebijakan itu dirasa tidak adil gitu ya. Kami punya unggulan Mas sekarang. Iya, makanya membuat itu yang penting jangan murahan, harus kualitasnya. Membuat laboratorium tentang pembentukan karakter. Oh, menarik nih. Laboratorium karakter building laboratorium. Iya. Oke. Terinspirasi juga pada saat saya di Akademi Militer itu seringkali ada pelatihan tentang kepemimpinan gitu. Iya. Mereka dari berbagai instansi perusahaan dan lain sebagainya itu sering di sana, dan pada saat itu saya sering menangani itu. Bagi saya sih, kenapa ya kita ini kalau misalnya pendidikan kedinasan jelas, mereka mempunyai teori tentang leadership. Prakteknya untuk membentuk karakternya itu mereka langsung karena punya adik, punya junior. Ya, artinya memang dalam course itu lebih mudah ya untuk menanamkan itu. Misalnya kopral itu begitu naik sersan dia udah ngelatih itu, otomatis kematangannya juga seperti itu. Beda dengan kampus kan, nggak egaliter bisa, semua kan. Nggak bisa. Nah, akhirnya terjadilah perdebatan. Mana sih yang penting itu? Akademik atau dia aktif berorganisasi dan memiliki karakter gitu. Bagi saya dua-duanya nggak bisa ditinggalin gitu. Iya. Tapi bagaimana saya mengisi itu gitu ya? Makanya rektor sekarang fokus bagaimana meningkatkan tridharma pendidikan ya, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Ya. Kami membantu mengakselerasi ya. Saya membentuk laboratorium itu. Isinya apa? Karena saya membuat karakter itu berkaitan dengan leadership, dan kalau kita lihat definisi dari leadership itu kata yang selalu ada menurut saya adalah mempengaruhi. Ketika itu saya tarik bagaimana mempengaruhi orang lain, public speaking dong. Iya. Makanya kita latih dulu bagaimana public speaking. Kemudian saya akan membuat satu konsep setelah mereka juga bisa mungkin bicara yang meyakinkan dengan gestur vokal, intonasi apa segala macam itu. Kita juga saya membuat studi kasus sehingga mereka bisa berdiskusi tentang kepemimpinan. Jadi kalau misalnya dulu saya pernah di Akmil itu Mas, kita juga diskusi taruna itu bagaimana ketika nanti di satuan kamu menghadapi anggota yang biasanya seperti ini, begini, ternyata dia punya permasalahan begini gitu, tindakanmu seperti apa. Nah, di Unmer ini kita buat studi kasusnya misalnya si A gitu ya, masuk pada perusahaan ini. Pada saat hari pertama dia tidak mendapat perhatian dari atasannya. Harus ngapain? Itu kalau mereka semakin mengasah itu. Jadi ada simulasi ya yang dibuat. Mereka semakin berdiskusi. Saya punya keyakinan nanti pada saat di masuk tempat kerja dia menghadapi situasi itu, dia akan punya banyak pilihan untuk mengambil keputusan. Pak Fikri, ini kan berarti berlaku untuk semua mahasiswa dari segala jurusan, segala fakultas kan? Sementara kami fokus untuk bagaimana
BEM dulu ya Mas ya. Oh, di organisasinya. Di organisasi. Oke, Karena tadi Bapak bilang memang akademik dan aktivisme atau organisasi itu harus selaras ya Pak ya? Iya, harus selaras sih. Oh, ini di organisasi Bapak tanamkan itu ya? Keren. Outputnya harapan saya itu Mas, mereka tidak sekedar dituntut untuk mungkin kutu buku, paham referensi dengan IPK tertinggi, lulus cepat, tapi pede dong tampilannya, karakternya ada. Makanya berarti orang yang kuliah di Unmul kan ada nilai plus ya, tidak sekedar belajar textbook atau komputer di ruang kelas, tapi ada berarti tadi penanaman karakter leadership melalui organisasi-organisasi yang dikembangkan di kampus ya. Artinya di kampus juga sebenarnya banyak organisasi mahasiswa kan Pak? Unit kegiatan mahasiswa ya. Jadi mereka nanti kita berikan pengetahuan di laboratorium itu, kita berikan teknik, kemudian prakteknya mereka langsung di unit kegiatan mahasiswa. Ada masalah lagi, bawa lagi ke situ, diskusi lagi. Gitu. Keren. Ini masih konsep yang ya kan mudah-mudahan ini bisa jadi branding gitu Mas. Iya betul. Setidaknya apalagi kalau dari luar nanti tertarik itu bisa kita kelola enggak ya? Bukan hanya dari segi profit oriented enggak gitu. Kita bisa banyak lebih memberikan kontribusi gitu kepada orang-orang, misalnya akan ada pelatihan di Unmer. Kita masuk ke situ berapa hari, kita siapkan kurikulumnya, apa yang dilatih di hari pertama gitu. Teknik bicara, mulai dari teori, prakteknya dan lain sebagainya, diskusinya. Apakah nanti kita arahkan bagaimana presentasi, bagaimana misalnya yang penting bisa transfer pengetahuan itu. Makanya Unmar juga ngundang speaker-speaker hebat dari luar. Saya ingin malah ngundang Mas Kosin nanti ke sana untuk bisa memberikan materi-materi yang seperti itu. Yang saya tahu mau ngundang Mas Anies loh. Iya, apalagi beliau minta tolong. Siap. Public speaking-nya luar biasa, bisa tertata gitu. Iya. Saya tidak punya basic itu, tapi karena saya sering berada di lapangan gitu, akhirnya saya mencoba untuk bagaimana bisa mentransfer. Kadang-kadang nggak pakai pakem secara textbook segitu Mas. Karena ya sudah, bagaimana kamu bisa membuat orang itu menjadi ngerti dan paham gitu. Iya, intinya kan itu sebenarnya. Komunikasi kan intinya begitu ya. Kamu nggak bisa seperti saya juga, karena saya itu sudah sekian lama, mungkin ketika jadi tentara itu menyampaikannya, targetnya tinggi, di bawah tekanan beda dong. Iya, betul. Versimu aja gitu, saya bilang. Kalau di aja gitu. Betul. Siap. Asik. Dan sekali lagi saya sarankan ya buat kalian yang di sekitar Madiun sekitarnya, kalau mau kuliah di Universitas Merdeka, universitas murah, meriah, dan kaya. Kita punya hashtag. Sekarang saya lagi mengembangkan itu, karakter building itu tidak hanya ini, itu sering jadi hashtag saya, bangga terdepan. Bangga terdepan. Membangun generasi berkarakter ideologi Pancasila. Karena ideologi apa sih Pancasila. artinya kampus itu yang kita pakai semboyan Birawanuraga ya. Birawanuraga itu Kodam 5 gitu ya kan. Apa itu Pak Birawanuraga ini? Kesatria perkasa namun tetap rendah hati. Nah, itu sebenarnya itu. Nah, bagaimana saya membreakdown itu ya saya sudah terlanjur brandingnya itu kampus tentara, ya saya harus itu tadi saya masukkan. Kalau kalian memiliki kemahiran di dalam bicara mempengaruhi orang, kalian punya analisa yang tajam bagaimana tentang leadership, kalian banyak baca buku tentang kepemimpinan, jangan lupa semuanya tetap dalam kerangka wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara, mendukung NKRI dan Pancasila. Ya Mas, saya lagi juga bereksperimen ini. Katanya kalau bicara latihan public speaking itu sering ngomong di depan kaca itu. Di sana ada kaca yang saya buat namanya di kampus, di kampus. Di laboratorium itu. Di laboratorium itu dindingnya saya pasang namanya cermin Astagatra. Asta itu 10. Asta 8 ya. Jadi kaca pertama itu namanya ideologi. Kaca kedua namanya saya tulisin politik, gitu ya, ideologi politik, ekonomi, sosial budaya. Jadi saya ulangi, Pancagatra. Kalau Astagatra itu kan 8. Yang ada Trigatra itu kemudian kita ngambil yang Pancagatranya. Ya, 5 ya. 5 ya, sosial budaya kan. Sampai saya harus mikir gitu terus Mas ya. Oke, saya ajarin. Ketika kamu berada di cermin ideologi, kamu ngomong tentang ideologi, tentang Pancasila, lihat gesturmu, lihat bagaimana kamu bisa meyakinkan bahwa ideologi itu berasal dari suatu kata idea dan logos. Di dunia ini banyak ini. Geser kamu ke sini lagi, kamu bicara tentang politik. Politik dari kata politea misalnya seperti itu. Itu sampai saya harus wajibkan seperti itu. Nggak tahu saya ide dari mana itu. Keren ini. Allah yang ngasih. Jadi ada cermin yang orang bisa
Cermin Pancagatra. Cermin Pancagatra. Jadi, Saya kabar-kabar pengen monggo Mas, saya ingin nanti Mas Kosin ke sana. Ini anak kasih contoh ya, adik-adik. Ini kasih contoh cara public speakingnya mulai dari sini. Wih, itu ketika dia menguasai itu Mas, semakin dia mengasah itu, lengkap cara berpikirnya. Cara berpikir ideologis, politis, ekonomi ya. Ekonomi, kemudian sosial budaya. Bagaimana konteks pertahanan keamanan? Ya berarti hashtag tentang bangga terdepan tuh insya Allah. Ya. Oke, Pak. Kita sudah di penghujung nih Pak, udah hampir 30 menit. Saya ingat banyak ngomong ya Mas. Justru harus banyak ngomong, namanya podcast Pak. Tapi sesuatu yang saya garis bawahi itu adalah bangga terdepan. Membangun generasi berkarakter. Membangun generasi berkarakter. Ya, menurut saya Pancasila. Ini yang perlu kita bawa Pak. Jadi berideologi Pancasila, berkarakter. Karena memang sekarang kita sedang mengalami krisis. Ya, betul. Anak-anak muda benar-benar harus diajarin tentang ini. Supaya apa? Negara ini maju. Saya kira itu Pak. Kita tutup dengan sama-sama. Pejuang bukan? Hadapi.